kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta. Pemirsa, kita ketahui bahwa penerapan PSBB di Jawa Barat sudah berlangsung selama 1 pekan dan hal ini menunjukkan dampak yang positif karena kurva yang terpapar negatif kian menurun. Dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Ridwansyah Yusuf Ahmad selaku staf khusus Gubernur Jawa Barat. Beliau adalah salah satu survivor yang telah terlepas dari COVID-19 dan mungkin saja bisa menginspirasi Anda di rumah. Halo Kang Yusuf, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Salam buat teman-teman di Jak TV dan pemirsa semua. Ya, siap Kang Yusuf. Kang Yusuf lagi posisinya di mana nih sekarang? Masih di Bandung? Di rumah di Bandung, di Dago. Lagi kebetulan jadwal work from home. Jadi atasnya kemeja, bawahnya santai. Oh, jadi sejauh ini masih work from home ya Kang Yusuf ya. Kondisi PSBB di Kota Bandung sejauh ini bagaimana Kang Yusuf? Iya, PSBB tampaknya berjalan ya, walaupun masih banyak tantangannya. Saya sih dapat foto teman-teman kalau jam pulang kerja dan buka puasa tampaknya masih lumayan padat juga gitu ya. Tapi tampaknya sih padat. Tapi di perbatasan katanya lumayan ketat. Jadi teman-teman yang dari Jakarta mau masuk pintu tol ke Bandung itu dicek dulu sama polisi. Dan sejauh ini kalau Kang Yusuf melihat masih banyak pelanggaran di sana sini nggak? Dari masyarakat-masyarakat yang ada di Bandung? Iya, bentuknya ya saya juga bingung nih antara pelanggaran atau memang tidak punya banyak pilihan, kan dua itu sebetulnya kan ya. Ada yang memang meninggalkan rumahnya karena nggak penting-penting banget, tapi dia meninggalkan aktivitas yang tidak urgent. Tapi saya lihat juga banyak juga yang tidak punya pilihan. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak berdagang, mereka juga tidak ada penghasilan. Jadi harapan saya sih sebetulnya kita bisa kompak lah, solidaritas sosial gitu ya untuk waktu yang pendek, sehingga mudah-mudahan PSBB nggak butuh diperpanjang. Kan kalau di Jawa Barat tuh sampai tanggal 21 atau 22 kalau nggak salah bulan ini. Tanggal 21 dan 22 bulan ini ya Kang Yusuf ya? Iya, lupa saya 21 atau 22 kalau nggak salah ya. Dan sejauh ini kondisinya jumlahnya memang sudah terlihat cukup menurun kurvanya Kang Yusuf di khususnya untuk keseluruhan Jawa Barat. Iya, saya kemarin dapat mengikuti rapat juga dengan Pak Gubernur, kebetulan juga beliau laporan ke Pak Presiden. Saya lihat traffic counting itu sangat berkurang. Habis itu okupansi rumah sakit juga mulai berkurang, kelihatan decline. Lalu kita juga melihat jumlah tes kita meningkat, tapi jumlah kasusnya relatif stabil atau cenderung berkurang. Artinya memang ada dampak yang cukup positif dari PSBB ini, dari semua proses, terutama kan battlefield-nya itu kan di Depok, Bandung, Bekasi ya, jadi 3 itu yang cukup tanda kutip panas gitu terkait kasus COVID. Baik ya Kak Yusuf, kita juga berharap memang wacana PSBB ini bisa segera disudahin karena memang hal ini juga berdampak dengan faktor ekonomi ya masyarakat, karena sebagian orang ada yang memang mau saja untuk mengikuti di rumah, tapi kan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu ya Kang Yusuf. Nah Kang Yusuf, kami mendapatkan informasi kalau Kang Yusuf sebelumnya sudah pernah positif corona, tapi kan sekarang sudah negatif dan sudah membaik. Bisa diceritakan bagaimana kronologisnya nih Kang Yusuf? Ya mungkin cerita dulu ya, awal udah 1,5 bulan, 2 bulan bahkan 2 bulan yang lalu. Jadi saya positif ke 10 di Jawa Barat, dan mungkin termasuk yang awal-awal juga di Kota Bandung. Jadi memang situasinya COVID belum seperti sekarang yang sudah menjadi kepanikan. Belum ada PSBB, isu social distancing itu baru mulai di campaign. Memang kebetulan tugas saya bersama Pak Gubernur itu banyak interaksi dengan mitra-mitra mancanegara atau luar negeri. Jadi memang 2 minggu sebelum melakukan tes itu interaksi dengan bule-bule cukup banyak ya, atau teman-teman yang lintas negara. Nah ini cukup unik Mbak, sebetulnya saya itu tanpa gejala, tapi waktu itu memang salah satu tugas saya itu membantu Jawa Barat men-set up lab tes kita. Jadi kita dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 14 itu men-set up, tanggal 15 itu operasional hari pertama. Jadi pas tanggal 14 kita rapat, oke, siapa besok yang mau tes proaktif untuk dites, jadi mengkampanye kalau COVID itu ya nggak menakutkan, kita lakukan tes supaya ini. Dan saya termasuk dalam daftar tersebut, jadi saya yang ketiga dites.
pertama Pak Gubernur, kedua istrinya, ketiga saya. Jadi awalnya cuma bercanda-canda doang, oh si Yusuf mungkin kena nih apa-apa segala macam. Ternyata betul, jam 11 pagi kita dites, jam 6 maghrib ketahuan positif, ya pada panik semuanya. Jadi ya heboh lah, kan COVID-nya masih awam kan saat itu. Langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelum dites dan hasil tesnya keluar, Kang Yusuf sempat mengalami gejala sesuatu sebelumnya, misalnya flu seperti itu, atau apa yang dirasakan? Iya, saya sempat merasa ya semacam flu lah ya, tapi bukan flu yang gimana-gimana gitu. Kan kita kadang ketika sibuk sakitnya enak dikit kan ya normal aja kan. Dan memang pas hari tes itu saya dalam keadaan secara fisik baik-baik aja. 2 hari sebelumnya sempat agak kurang nyaman badannya. Tapi setelah itu sampai bahkan pengobatan diisolasi, kan saya diisolasi selama 2 minggu. Itu nggak ada gejala gimana-gimana, walaupun pas di ronsen ternyata di paru-paru saya itu ada pneumonia. Jadi physically kelihatan dan yang kita rasakan nggak ada masalah, tapi ketika didiagnosa di swab positif, ketika di ronsen ternyata ada pneumonia. Lalu pada saat hasil swabnya sudah muncul, itu perlakuan tim medis bagaimana, Kang Yusuf? Apakah Kang Yusuf langsung diminta untuk tinggal di rumah sakit, di karantina, atau sempat pulang dulu ke rumah dan ketemu keluarga? Jadi ya sebetulnya kan waktu itu saya ngetesnya di satu tempat pagi kan, jam 10, jam 11, lalu pulang dulu kan. Jadi pas lagi mendapatkan info itu sedang di rumah posisinya. Jadi, mendapatkan hasilnya justru ketika Kang Yusuf sudah di rumah? Iya, saya sudah di rumah ketika menunggu hasil itu di rumah. Kemudian besok sorenya baru dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin dengan ambulan yang khusus itu kan ya, dengan petugas-petugas dengan APD. Jadi ya cukup ini. Ya memang ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama saya diisolasi, mau nggak mau. Yang kedua di besok itu saya langsung diminta melakukan kontak tracing. Saya menulis nama-nama teman, mitra atau kawan, family yang memang ketemu saya dalam 2 minggu terakhir. Nah, alhasil itu ratusan orang tuh Mbak dites. Karena kan saya ketemu orang banyak ya dalam sebuah forum, dalam apa aja ratusan orang dites. Ada yang positif. Istri saya juga termasuk yang positif. Jadi istri saya positif, tapi anak saya negatif. Juga. Jadi di hari yang sama atau setelah beberapa hari kemudian diketahui bahwa istri Kang Yusuf juga positif? Jadi kan saya dites hari Minggu, dapat hasilnya Minggu. Istri saya dites Senin, dapat hasilnya Selasa. Jadi sebetulnya karena saya positif, istri saya dicek juga, baru kemudian jadi ketahuan. Jadi memang jedanya 1 sampai 1,5 hari lah. Lalu dia juga kemudian dibawa ke rumah sakit. Lalu Kang Yusuf dan istri ditempatkan di tempat karantina yang sama atau terpisah atau bagaimana, Kang Yusuf? Yang sama, itu saya minta banget ke rumah sakit dengan pisah-pisah. Kalau pisah kan makin stres lagi kan. Ya karena gini, kan anak saya negatif. Anak saya itu alhamdulillah nggak kena COVID. Jadi kebayang kalau saya di mana, istri di mana, anak di mana gitu. Kita bertiga nggak sama-sama kan. Jadi alhamdulillah waktu itu karena kasusnya masih sedikit, jadi tempatnya masih memadai untuk bisa satu kamar. Kita di satu kamar ber-6. Jadi depan-depanan bisa. Anak Kang Yusuf positif atau tidak? Anak saya enggak, anak saya negatif. Lalu anak Kang Yusuf selama kan Kang Yusuf dan istri ini di karantina, anak bagaimana, siapa yang menjaga pada saat selama di karantina? Kang Emil, dititip ke rumahnya Kang Emil. Oh, di Kang Emil dititip. Pak Gubernur, jadi dia nelpon saya waktu saya udah ketahuan positif. Pas saya juga ketahuan positif, dia nanya, "So, kamu percaya nggak saya jagain anak kamu lah?" Ya udah, saya kan juga nggak punya banyak opsi kan. Orang tua saya di Jakarta, mertua saya di Sumatera Barat gitu. Jadi mau minta mereka ke Bandung pun saya juga nggak bijak lah kan, udah lebih tua, lebih bahaya. Ya udah, anak saya baik-baik, saya titip aja di situ. Jadi sama 2 minggu di rumah sakit dan 2 minggu di rumah, sebulan kita pisah total. Oh, baik. Kang Yusuf, selama di dalam ruangan karantina, tim medis melakukan hal apa-apa saja ketika mereka berusaha untuk memberikan obat untuk penyembuhan, itu apa aja kegiatan yang diberikan? Jadi yang pertama pengetesan itu rutin. Yang dites itu pertama tes swab testnya yang diambil COVID-nya itu tiap 4 hari sekali.
Lalu saya dicek darah sama di ronsen tuh 3-4 hari sekali. Jadi tusuk-tusuk sama di ronsen tuh udah bosan. Lalu sehari 2-3 kali itu dites ya biasa tekanan darah sama oksigen. Karena kan salah satu indikator COVID itu kan kadar oksigen di dalam tubuh kita. Jadi dijepit sebuah alat di dada kita. Itu pengetesan. Yang kedua, saya tuh dikasih obatnya obat kina yang kloroquine itu kan, yang udah dipakai di mana-mana juga. Dikasih multivitamin untuk membantu tubuh, sama di standby Panadol. Jadi kalau badan nggak enak bisa minum Panadol. Tapi walaupun akhirnya saya nggak pernah minum juga, karena badan so far oke-oke aja. Ya cukup menarik suasana ya, kan isolasi ya. Jadi dokter, perawat, bahkan petugas kebersihan yang datang tuh pakai full baju APD yang kayak astronot itu kan. Jadi ketika datang tuh mereka ya beda dengan kita di rumah sakit biasa gitu. Satu. Yang kedua, yang cukup menyenangkan, mungkin mereka tahu kita bosan atau apa gitu. Mereka lebih talk aktif gitu ya. Saya sudah amat juga nggak masuk rumah sakit, cuma saya merasa baik perawat, baik dokter, baik petugas kebersihan atau yang nganterin makanan itu nggak cuma datang begitu masuk melakukan tugas utamanya, tapi juga menanyakan keadaan saya, dia tahu saya pisah dengan anak, kadang-kadang bertanya pekerjaan, kadang ada ada dokter yang juga dosen menjelaskan ini penyakit kayak apa yang dilakukan, jadi kayak dapat yang pendek. Jadi helpful lah mereka, membantu kita mengatasi kebosanan. Dengan kata lain menjadi ada pengalaman yang baru ya Kang Yusuf, jadi tahu bagaimana nih kerja tim medis dan bagaimana kondisi di ruang karantina. Nah Kang Yusuf kan informasinya mengatakan bahwa olahraga dan berjemur di matahari itu membantu untuk penyembuhan yang COVID-19. Ini apakah benar Kang Yusuf? Betul. Dokter pun waktu itu juga disarankan. Jadi jamnya sebetulnya sih nggak begitu kaku ya, tapi banyak yang bilang jam 10-an gitu. Dan waktu juga nggak usah banyak-banyak ya, 15 menitan, 10-15 menit kayaknya juga cukup. Jadi saya kira kalau sekarang kan juga mulai banyak yang positif COVID nggak dibawa ke rumah sakit. Karena memang sebetulnya kayak saya sekarang ini itu nggak dibawa ke rumah sakit lagi kalau saya perhatikan. Dia banyak diisolasi di rumah. Jadi kalau di rumah kan sebetulnya jadi lebih fleksibel ya, jadi maksudnya bisa ke teras, bisa ke atap, bisa kemanapun. Saya pun sampai sekarang kalau memang memungkinkan selalu 10-15 menit panasin punggung, dan itu katanya juga sangat membantu. Tapi sejauh ini Kang Yusuf pernah mengalami ada trauma psikologis tidak? Semisalnya Kang Yusuf juga takut ada merasakan trauma secara psikologis usai ya sebetulnya ya lebih ke ini, saya juga ini udah sembuh betulan belum sih, kan suka bertanya gitu kan. Maksudnya ini udah sembuh betulan belum. Jadi saya pun juga banyak work from home karena juga lebih juga menjaga orang lain gitu kan. Artinya kan banyak yang bilang kalau udah sembuh katanya punya antibody, walaupun ada kemungkinan ada infeksi juga. Cuma saya itu juga menjaga orang supaya juga nggak gimana-gimana. Ya lainnya lebih ke situ sih, lebih ke psikologis. Tapi saya sih meyakini ini kan bukan penyakit aib ya, siapapun bisa kena. Jadi waktu memang pasca saya masuk rumah sakit, hari kedua tuh saya juga menginformasikan ke teman-teman. Saya juga posting di sosial media juga untuk membangun stigma positif terhadap COVID ini bukan penyakit yang gimana-gimana gitu. Artinya dia memang membahayakan, menularkan, tapi kan kenanya ini bukan karena proses aib gitu. Jadi ya siapapun bisa kena gitu. Sehingga tapi penting kita mendeklarasi kita kena COVID supaya teman-teman yang berinteraksi dengan kita juga jadi menjaga. Kalau memang ternyata dia positif dan keadaan sehat kan alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Dan ketika dia positif dia juga bisa menjaga diri. Jadi yang tua-tua nggak